Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Hani NIM 202111032, 2. Fitri Puspitasari NIM 202111033, 3. Sinta Suci Amelia NIM 202111034 akan mempresentasikan tentang sistem munasakah dan taharuj. A. Sistem munasakah. Khusus bagi masyarakat Islam Indonesia, ia menganut sistem hukum waris Islam yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewarisnya wafat. Dan otomatis jika ada yang wafat, maka ada masalah waris. Apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan, maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para ahli waris yang bakal berhak menerimanya. Bahkan juga memberikan bagian kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Hukum kewarisan Islam ini selain memberikan bagian kepada kerabat senasab, juga karena hubungan keislaman. Betapa mulianya ajaran Islam yang memperhatikan mereka yang tidak mampu, termasuk diantaranya adalah anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Salah satu sistem yang memecahkan masalah tersebut adalah adanya sistem munasakah dalam kewarisan, sebab terkadang dalam suatu kasus kewarisan orang yang mempunyai hak pun tidak diberikan bagiannya, oleh karena adanya janji ahli waris yang memahjubkan. Akan tetapi ia tidak mahjub terhalang untuk menerima bagian warisan tersebut disebabkan salah satu dari ahli waris terlebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris. Kasus seperti ini merupakan salah satu bentuk kasus yang rumit untuk dipahami oleh masyarakat, terutama masyarakat Islam di Indonesia. Kompilasi hukum Islam juga dikenal dengan istilah fikih ala Indonesia yang tidak mengatur tentang munasakah dalam kewarisan. Yang diatur adalah ahli waris pengganti sebagaimana yang tercantum dalam pasal 185 Hukum Keluarga Indonesia. Kedua istilah dalam kewarisan ini adalah serupa tapi tidak sama, yakni antara munasakah dan ahli waris pengganti. Keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sistem munasakah dalam kewarisan ini tercantum dalam pasal-pasal kompilasi hukum Islam, sebab mau dikatakan bagian dari ahli waris pengganti bukan juga, karena sistem atau cara penerapannya adalah berbeda. Dan salah satu perbedaannya yang mendasar dapat dilihat pada contoh berikut ini. Semisal harta peninggalan 120 juta rupiah, keterangan A mati pertama, E mati kedua. A pewaris, B istri, C anak laki-laki, D anak perempuan, E anak laki-laki mati sebelum warisan dibagikan, F anak menantu, G cucu laki-laki. Adapun cara penyelesaiannya ditempuh dengan dua cara, yaitu cara pertama, ahli waris terdiri dari B 1/8 dikali 8 sama dengan 1/8 dikali 120 juta, yakni 15 juta. C asoba bil goir sisa 7/8 dikali 120 juta sama dengan 105 juta. D asoba bil goir sisa 7/8 dikali 120 juta sama dengan 100 juta. E dan G mahjub hirman untuk bagian 2 anak laki-laki, C dan E dan seorang anak perempuan. D perbandingannya adalah 2:2:1 sama dengan 5. Maka mereka masing-masing mendapat C 2/5 dikali 105 sama dengan 42 juta, E 2/5 dikali 105 sama dengan 42 juta, D 1/5 dikali 105 juta sama dengan 21 juta. Cara kedua, ahli waris terdiri dari B sebagai ibu bukan istri, C saudara laki-laki sekandung, D saudara perempuan sekandung, F istri, G anak laki-laki. Harta peninggalan 42 juta, harta warisan dari E, B sama dengan 1/6 dikali 24 sama dengan 4/24 dikali 42 juta sama dengan 7 juta. C mahjub, D hirman, F 1/8 dikali 24 sama dengan
3/24 dikali 42 juta sama dengan 5.250. G. Soba bin nafsi, sisa 17/24 dikali 42 juta sama dengan 29.750.000. Maka bagian keseluruhan dari masing-masing ahli waris tersebut adalah B. 15 juta ditambah 7 juta sama dengan 22 juta, C. 105 juta, D. 105 juta, F. 5.250.000, G. 29.750.000. Selanjutnya, pengertian taharut. Ibnu Mansur mendefinisikan taharut ialah keluar dari sebuah usaha. Contohnya, salah seorang pemilik usaha telah keluar dari usahanya dan menyerahkan bagian miliknya dengan jual beli. Ahmad Al-Hazari menjelaskan maksud taharut ialah perdamaian para ahli waris agar sebagian dari mereka keluar dengan menarik diri dari mengambil bagian pusakanya. Ahmad Kamil Al-Qadari menambahkan, harta tersebut merupakan milik semua ahli waris atau sebagian dari ahli waris. Sedangkan definisi taharut dari sudut istilah adalah para ahli waris berdamai agar seseorang atau sebagian dari ahli waris keluar dari menerima harta warisan dan menyerahkannya kepada seseorang, sebagian atau kepada semua ahli waris. Sebagai pengganti dari kesepakatan para ahli waris apakah diambil dari harta warisan tersebut atau selainnya, yaitu dari harta pribadi para ahli waris yang menerima. Adapun harta tersebut bisa dari milik seorang ahli waris, semua ahli waris atau sebagian dari mereka. Oleh karena itu, taharut ini dapat terjadi atau boleh dilakukan dari awal atas kehendak pribadi dari ahli waris tanpa harus ia mengetahui berapa bagian yang menjadi haknya terlebih dahulu. Selanjutnya, kepada siapa haknya diberikan baik secara hadiah atau dalam bentuk sedekah terpulang kepada pribadi ahli waris bersangkutan. Selanjutnya, dasar hukum taharut. Pembagian harta warisan dalam bentuk taharut tidak dijumpai dasar hukumnya baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Dasar hukum taharut merupakan hasil ijtihad atau atsar sahabat atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Atsar sahabat tersebut dipahami bahwa pembagian harta warisan dengan menggunakan prinsip musyawarah dan damai dilakukan oleh para janda dan anak Abdurrahman bin Auf dengan cara salah seorang jandanya menyatakan keluar dari haknya untuk menerima harta warisan suaminya, namun dengan imbalan pembayaran uang sejumlah 83.000 dinar dan ada yang menyatakan 83.000 dirham. Istri atau janda almarhum Abdurrahman bin Auf berjumlah 4 orang. Salah seorang di antaranya bernama Sumadir binti Al-Asbaq menyatakan mengundurkan diri dari bagian yang seharusnya diterima dengan imbalan pembayaran sejumlah uang. Bagian Sumadir adalah 1/4 dari 1/8 atau 1/32 dari keseluruhan harta warisan pewaris. Bagian tersebut dinilai dengan uang sejumlah 83 dirham atau ada yang menyatakan 83 dinar. Selain atsar sahabat, dasar hukum al-taharruj adalah analogi terhadap setiap terjadi muamalah jual beli dan tukar menukar atas dasar keikhlasan masing-masing. Sehingga sepanjang terjadi keikhlasan dan kesepakatan, perjanjian pembagian harta warisan dengan metode taharruj hukumnya boleh. Kebolehan praktik taharruj sesuai dengan konklusi penulis di atas juga dapat merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menjelaskan ada 7 pihak yang diberikan naungan oleh Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Dari 7 pihak tersebut, Rasulullah menyebutkan bahwa siapa saja yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, ibarat tangan kiri tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan, maka ia tersebut salah satu di dalamnya. Jadi, taharruj adalah pembagian harta warisan secara sukarela dengan prinsip musyawarah. Pembagian harta warisan dengan metode tersebut, para ahli waris yang berperan dengan berpengaruh dalam menentukan baik secara pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini dapat saja keluar dari ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Namun, atas dasar kesepakatan dan keikhlasan antara para ahli waris untuk kemaslahatan para ahli waris. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. C. Bentuk-bentuk tajarud. Tajarud merupakan perjanjian antara para ahli waris yang menyatakan diri keluar, mendapat imbalan atau pembayaran dari ahli waris lain. Bentuknya adalah perjanjian dua pihak. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini adalah terdapat dua pihak. Pihak pertama adalah ahli waris yang menyatakan diri keluar dari hak untuk menerima warisan dan menyerahkan bagian warisannya kepada pihak kedua atau ahli waris lain.
Selanjutnya, pihak kedua, ahli waris lain, menyerahkan sesuatu sebagai tebusan atas harta warisan yang telah diserahkan kepada ahli waris pihak pertama. Dalam bentuk pertama ini, berarti orang yang keluar itu menyerahkan haknya atas warisan yang akan diterimanya kepada salah seorang ahli waris lain. Hal itu oleh yang menerimanya digantikan dengan hartanya sendiri. Pada hakikatnya, cara ini adalah jual beli hak warisan. Dari cara pembagian dan hak, tidak ada yang menyalahi ketentuan hukum faraid, karena masing-masing menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak pembeli menggantikan kedudukan di penjual dalam menerima warisan, karena dianggap sebagai jual beli. Walaupun barang pengganti tidak sama, bisa lebih banyak atau lebih sedikit, menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah sah. Yang kedua, kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan. Pada hakikatnya, bentuk kedua ini sama dengan bentuk pertama, yaitu ahli waris yang keluar menerima haknya kepada ahli waris yang lain. Bedanya ialah bahwa yang membeli dalam bentuk ini adalah seluruh ahli waris. Dalam pembagiannya sama dengan yang pertama, yaitu semua ahli waris ditetapkannya hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari segi hukum kewarisan, cara ini tidak menyimpang karena masing-masing ahli waris menerima haknya. Yang ketiga, kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri. Hal ini berarti salah seorang memilih untuk mengambil bentuk tertentu dari harta warisan, sedangkan yang lain diserahkan untuk ahli waris yang lain. Untuk selanjutnya, pembagian warisan berlaku di antara ahli waris tersebut. Yang keempat, bila diperhatikan bentuk ketiga ini, terlihat bahwa masalahnya berbeda dengan bentuk sebelumnya, karena pada bentuk ketiga ini menyangkut dengan cara pembagiannya. Artinya, ahli waris menempuh cara pembagian yang menurut lahirnya penyimpangan dari cara yang ditentukan oleh hukum kewarisan, dengan diberikannya hak pilih kepada ahli waris untuk menentukan bagiannya, yaitu ada kemungkinan lebih atau kurang dari hak semestinya yang diterima. Adapun cara pembagiannya adalah: A. Para ahli waris yang berhak menerima harta warisan pewaris terlebih dahulu ditentukan besar bagian masing-masing termasuk ahli waris yang keluar atau mengundurkan diri. B. Pihak ahli waris yang mundur atau keluar ditetapkan besar bagiannya dari harta warisan pewaris. C. Bagian ahli waris yang keluar atau mundur dibayar atau ditebus atau dibarter oleh ahli waris yang tidak mengundurkan diri. D. Sisa yang dijadikan barter atau tebusan dibagi oleh ahli waris yang tidak keluar menurut besar bagian masing-masing. Oleh karena itu, tajarud dapat terjadi secara sepihak. Ahli waris dapat bertindak sendiri terhadap haknya tanpa perlu terikat kepada pihak lain. Inilah salah satu dari asas kewarisan Islam, bahwa ia bersifat individual. Maknanya, seseorang ahli waris dibenarkan untuk bertindak sesuka hatinya terhadap harta yang dimiliki dari peninggalan pewaris, sepanjang tindakan dan pemanfaatan harta tersebut tidak dilarang atau bertentangan dengan ketentuan syariah. D. Pembagian warisan secara tajarud. Tajarud dapat dilakukan jika seseorang ahli waris bersedia menggugurkan sebagian hak warisnya dan memberikan kepada seluruh ahli waris secara merata, atau salah seseorang saja di antara mereka yang berhak menerima warisan. Dalam prakteknya, tajarud dapat dilakukan
setelah pembagian harta warisan. Artinya, setelah masing-masing ahli waris menerima hak, maka keseluruhan harta dapat dilebur kembali. Selanjutnya, diadakan pembagian menurut kesepakatan bersama atau kesepakatan beberapa orang terhadap harta mereka. Cara ini berarti bahwa kesepakatan semua ahli waris adalah di luar yang ditentukan oleh syariah. Tajarud dapat diselesaikan dalam dua kondisi. Pertama, hak ahli waris harus dibagikan terlebih dahulu sebelum keluar dilebur kembali sisanya yang tidak ingin diambil haknya oleh ahli waris. Contoh, jika seorang laki-laki wafat dan meninggalkan ahli waris yang terdiri ayah, anak perempuan, dan seorang istri, dengan harta peninggalan berupa sebuah rumah dan uang 4.200 dinar. Sang istri setuju mengambil rumah tanpa mengambil bagian uangnya. Maka harta warisan berupa uang 4.200 dinar hanya dibagikan kepada anak perempuan dan ayahnya. Kedua, jika persetujuan terjadi hanya dengan salah satu seorang ahli waris, maka bagian yang disetujui itu menjadi milik ahli waris yang menerima limpahan ini, sehingga ia mendapat dua bagian, yaitu yang dilimpahkan kepadanya dan bagian waris aslinya. Contoh, jika ahli warisnya terdiri dari dua orang anak laki-laki, anak perempuan, dan seorang istri, kemudian salah seorang anak laki melakukan persetujuan dengan anak perempuan agar anak perempuan tersebut melimpahkan bagian warisannya kepada anak laki-laki tersebut dengan imbalan uang tertentu. Jika disetujui, maka harta dibagikan hanya kepada istri dan dua anak orang laki-laki, dengan catatan bagian anak perempuan menjadi milik anak laki-laki yang melakukan persetujuan dengannya. Selain itu, dalam persoalan penyelesaiannya, tajarud mempunyai 3 bentuk, yakni sebagai berikut. Pertama, at-tajarud terjadi dengan salah satu ahli waris. Maksudnya, al-Garji sepakat dengan salah satu ahli waris yang bersedia melepaskan haknya atas harta waris. Ahli waris itu pun bersedia diberikan sejumlah harta yang menjadi pengganti haknya atas harta waris. Harta pengganti yang diberikan kepadanya tidak berasal dari harta waris. Proses tajarud dalam bentuk ini ditetapkan berdasarkan akad jual beli. Dengan demikian, ahli waris yang memberikan pengganti itu menempati posisi al-Kharij, orang yang keluar, karena dia adalah pembeli sehingga memiliki bagian warisan al-Kharij ditambah bagian aslinya. Contoh, seseorang wafat meninggalkan ahli waris, ibu, saudara perempuan seibu, dan 2 saudara kandung. Si mayit meninggalkan harta waris berupa tanah seluas 30 hektar. Saudara perempuan seibu mengajukan permintaan kepada salah satu saudara kandung agar ia melepaskan hak warisnya atas tanah. Sebagai penggantinya, saudara perempuan seibu memberikan uang 10.000 pound. Dalam persoalan ini, pembagian harta waris dilakukan seakan-akan tidak ada al-Kharij, sehingga ibu mendapatkan bagian tetap al-Fard. Yang 1/6 tidak ada al-Kharij, sehingga ibu mendapatkan bagian tetapnya yang 1/6, yaitu 5 hektar. Saudara perempuan juga mendapatkan bagiannya yang 5 hektar, dan sisanya dibagi 2 untuk 2 orang saudara kandung. Saudara kandung yang tidak terikat perjanjian dengan saudara seibu dapat mengambil bagiannya yang 10 hektar, dan saudara kandung yang lainnya yang berjanji akan melepaskan hak warisnya atas tanah seluas 10 hektar dan mendapatkan uang 10.000 pound dari saudara perempuan seibu. Kedua,
tajarut terjadi dengan semua ahli waris. Dalam hal ini, Al-Kharij bersedia keluar untuk melepas haknya atas harta waris jika diganti dengan sejumlah uang yang bukan harta waris. Uang pengganti itu diserahkan ahli waris yang lain kepadanya. Proses tajarut dalam bentuk ini ditetapkan berdasarkan akad jual karena Al-Kharij menjual bagian pada ahli waris yang lain. Dengan demikian ahli waris itu dapat memiliki bagian Al-Kharij sesuai dengan perjanjian tersebut dalam akad at-tajarut. Contohnya, seorang mayat meninggalkan ahli waris, istri, ibu, dan saudara kandung. Si mayit meninggalkan harta waris berupa tanah seluas 36 hektar. Istri si mayit bersedia keluar atau tidak mengambil bagiannya jika mendapatkan ganti senilai 2.700 pound yang diserahkan oleh ibu dan saudara kandung si mayit, senilai dengan bagian mereka berdua dalam mewarisi. Ahli waris, istri, ibu, saudara kandung. Dasar pembagian: istri 1/4, ibu 1/3, saudara kandung sisa atau asabah. Asal masalah 12. Bagian ahli waris: istri 3, ibu 4, saudara kandung 5. Kadar 1/36 bagi 12 sama dengan 3 hektar. Harta waris yang diperoleh setiap ahli waris adalah sebagai berikut. Istri 3 kali 3 sama dengan 9 hektar. Ibu 4 kali 3 sama dengan 12 hektar. Saudara kandung 5 kali 3 sama dengan 15 hektar. Harta waris yang menjadi hak istri 9 hektar yang tidak diambil karena sudah dibeli, dibagi untuk ibu dan saudara si mayit. Dengan demikian, jumlah harta waris yang diperoleh ibu dan saudara kandung si mayit sebagai berikut. Ibu 12 tambah 4/9 kali 9 sama dengan 16 hektar. Saudara kandung 15 plus 5/9 kali 9 sama dengan 20 hektar. Cara menghitung jumlah harta waris yang diperoleh oleh ibu dan saudara kandung di atas dilakukan sesuai dengan pengganti yang diberikan oleh mereka untuk istri si mayit. Pengganti itu senilai dengan bagian ibu dan saudara kandung dalam mewarisi harta si mayit. Namun jika ibu dan saudara kandung memberikan pengganti dalam jumlah yang sama untuk istri si mayit, harta istri si mayit pun dibagi rata untuk mereka. Ketiga, at-tajarut dapat dengan para ahli waris. Dalam hal ini, Al-Kharij mengajukan usul supaya dia dikeluarkan atau tidak diberikan harta waris yang menjadi bagiannya dengan imbalan tertentu, baik berupa uang atau benda yang diambil dari warisan. Proses tajarut ini sebenarnya adalah pembagian yang tidak sempurna antara Al-Kharij yang melepas bagiannya dengan ahli waris lainnya yang memiliki sisa warisan. Bentuk ini pada hakikatnya sama dengan qismah atau hukum pembagian jual beli. Bentuk ini merupakan bentuk yang sering terjadi di masyarakat. Contohnya, seseorang wafat meninggalkan ahli waris, suami, anak laki-laki, dan anak perempuan serta harta waris yang terdiri dari 1 rumah dan 30 hektar tanah. Dalam kasus ini, suami keluar atau meninggalkan bagiannya dengan imbalan rumah. Dengan demikian, cara pembagian harta dapat dilakukan sebagai berikut. Ahli waris, suami, anak laki-laki, dan anak perempuan. Dasar pembagian: suami 1/4, anak laki-laki dan anak perempuan sisa atau asabah. Asal masalah 4. Bagian ahli waris: suami 1, anak laki-laki dan anak perempuan 3, 2 untuk anak laki-laki, 1 untuk anak perempuan. Kemudian kita keluarkan bagian suami sehingga tersisa 3 bagian. Kita bagi tanah yang 30 hektar itu menjadi 3 bagian.
Kadar 1 bagian 30 bagi 3 sama dengan 10. Harta waris yang diperoleh setiap ahli waris adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak laki-laki 2 kali 10 sama dengan 20 hektar. Anak perempuan 1 kali 10 sama dengan 10 hektar. Dan suami mendapatkan rumah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.